Seingat saya tadi Bu Fatima tidak menjelaskan ya, dia bertanya begitu. Bertanya. Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang isi Al-Quran. Sepanjang diskusi ini ya. Jadi gini, sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, kan? Oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Sekarang Anda masuk bersaksi. Ini di channel saudara Kanuru ini, semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Gak apa-apa. Saya tidak ingin adinda saya Fatima juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itulah kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak berarti Anda membabi buta. Berarti Anda Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos, kok tiba-tiba ganti nama Juma jadi malah jadi emosi ya. Bang Jul Kifli begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah, dari tadi nggak nyimak apa kata saya, ya. Saya dari awal, saya sudah bilang, saya ini dicap loh jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kanuru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama, tidak Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang karena Tuhan sendiri yang panggil saya ya melalui mimpi ya. Saya diberi dalil ya ayatnya Yesus ya. Lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya dan saya menjadi Kristen. Nah setelah saya sudah menjadi Kristen Bang Jul, saya melihat sesuatu hal yang selama ini saya duga ternyata begini, ternyata tidak. Ternyata salah Bang Jul. Jadi di sini saya tidak itu yang saya tahu yang anda katakan setelah saya di Islam saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Quran tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Quran menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba. Al-Quran diceritakan tentang Kristen. Justru saya mempertanyakan Bang Jul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Jul tidak memberikan kejelasan Bang Jul? Kenapa? Kenapa harus mesti ngotot marah-marah? Selama ini saya tahu Bang Jul sangat sopan dan baik sekali loh. Nah, bukan. Ini harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini. Yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa, tapi kemudian balik menyerang Islam kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya. Tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang yang Bajul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang saya tidak sekolah perbandingan agama Bang Jul. Kurang apa lagi saya bilang? Saya menjadi Kristen bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu Bang Jul. Nah di sini kalau misalnya Bang Zul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% Muslim odong-odong semua dong Bang Zul. Karena apa? Yang disebut Ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan? Umat biasa Bang Zul juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah yang jadi pertanyaan Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan Ustadz,
orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater Muslim gitu ya. Nah, gini aja, saya cuma ingin mengetahui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Dasar saya dikasih mimpi, Bang Jul. Lalu kesaksian saya. Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini, karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi Bang Jul? Mau diulang lagi? Karena apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya pada ulang-ulang berapa kali nih saya bilang, Bang Jul, ya, saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu, Bang. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah Roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah Roh? Apakah Roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda untuk membedakannya? Cara membedakannya, saya dulunya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14:6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangin Tuhan melalui kalimatnya jelas, dan saya di 2 kali 2 malam itu saya langsung setelahnya saya datang ke gereja. Ya, setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil, Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu, itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Jika saya bertanya kenapa mesti harus seperti ini, apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Enggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Tuhan seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Tuhan seperti apa yang Anda jumpai? Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus, atau Bapa? Yang Anda temui? Bapak, Roh Kudus. Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak. Bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika ada yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah, sekarang Yesus memerintahkan ke saya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti dalil nanti muncrat lagi ditolak, jangan sampai. Ya, loh, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan, iya kan? Iya, saya akan jelaskan. Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh. Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus? Betul Pak, tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan ujilah roh. Ujilah roh. Iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu adalah rohnya Yesus? Bapak bertanya, saya berikan penjelasan, Bapak nggak mau, bagaimana sih? Kalau nyotot terus, jangan ceramah kok.
Anda Ya, kan kan meninggalkan penjelasan. Al-Quran, berarti Iya, Anda saya kan menemukan berikan sebuah penjelasan. kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan? Bapak nanya Sementara bukan. Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan. Tuhan yang Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan nyelocos terus nih gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas tadi bagus, menjadi Zuma menjadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi nih orang ini? Saya udah berikan penjelasan, Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengorek ya, kitab saya Injil, ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan, Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima, Pak. Begitu, Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Nah, ini udah mulai kemana-mana nih. Sudah Orang yang mulai berkata kemana-mana. bertemu dengan Mesias di sana, bertemu dengan Mesias di sini. Saya. Gini, Pak Zuma, kalau memang percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya Jangan hanya mempertanyakan. Nah, Bapak Enggak, ngotot sekarang terus. kan Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Memang kenapa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran itu sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekkan di mana? Pak Kanuru, memang tadi saya menjelekkan Quran, Pak. Belum. Tidak. Nah, Belum. belum. Tadi Anda Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Coba katakan dulu. Kristen. Dari kecil Iya. Anda diajarkan membenci Kristen dan sekarang di lingkungan itu saya itu kita tidak boleh seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan ilmu seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan, Pak Zulkifli. Ya. Saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu sama. Begitu juga di lingkungan ini. Dari Nah Quran itu makanya Anda dibilangnya tadi yang odong. Karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masuk menjadi kalau ditanya jangan. Kalau Ya, ditanya Pak, jangan marah-marah Anda kalau menjadi orang begitu. Kristen. Disebabkan karena Anda mengaku bertemu Quran Tuhan. indah, Quran baik. Muhammad sebagai nabi, Bapak buktikan. Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Sekarang ini Anda sudah punya roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Bapak masih Islam. Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Bapak masih Anda Islam yang ya? punya Roh Kudus. Coba tanya Iya, Roh memang Kudus. Anda adalah Dari penghujat mana Roh Kudus. kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi? Apa jawaban Roh Kudus? Bapak, kalau ditanya jangan kebalik nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini. Ya, Pak Jul. Di tahun 2021, Anda tadi saya juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Kalau saya udah keluar dari Islam, Anda masih Muslim kan? Anda sekarang murtad menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang masih murtad Muslim, kan? menemukan jalan kebenaran. Anda masih Muslim kan? Anda Anda saya masih Muslim Muslim kan? Jelas saya Muslim. Ditanya Dan tentang Anda sudah Tuhan kafir kan? kenapa Anda marah-marah? Nah, kenapa Anda mesti mempertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, karena apa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus mempertanyakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda, itu perjanjian lama kitabnya siapa? Kenapa Dari ada dalam awal loh ya. Itu Sekarang kitab saya orang tanya, Yahudi, kitab Taurat. itu kitabnya orang Yahudi yang ada di dalam kitab Kitab Anda. bangsa Kenapa? Israel. Nah, emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Lah kalau Anda pengikut atau penyembah? Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal. Ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di Kata dalam siapa? kitabnya perjanjian lama dan kitabnya perjanjian baru. Yang dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomong ya tunjuk. Pak. Yesus 8 ayat 19 nanti Bapak tolak lagi. Bapak tolak lagi pasti. Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus itu seluruh manusia? Bangsa muridku, semua bangsa muridku, semua bangsa ini bicara siapa Pak? Hewan kah? Apakah tujuan Yesus itu adalah kepada hewan? Baca Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat kan. Ada tolak. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulangi.
perlakuan para debater Muslim dan Zulkifli termasuk ini selama ini saya jadi hafal, nggak bisa dong. Benar, Anda tinggalkan Islam karena Anda buta kitabnya, kan gitu ceritanya. Nah, kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja, nggak usah ngegas, Pak, dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencobai Roh Kudus. Orang itu tidak perlu sekolah orang sebenarnya. punya Roh Kudus kok nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sekolah? Karena dia punya Roh Kudus. Sholat itu apa sih, Pak? Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Anda kan setiap kali ditanya, Anda kenapa mesti harus balik nanya, Pak? Anda itu Anda ngomong, Anda bilang katanya tentang sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong, Pak Zul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu bahaya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih Muslim, ya. Anda tunggu, jangan oke terus, tunggu dulu. Anda yang masih menjadi Muslim seharusnya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari Muslim dong. Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang seolah menghindari? Wah, sudah. Sebagai murtadin, sebagai murtadin, sebagai orang Muslim, sebagai orang Muslim, bagaimana dong? Anda yang masih Muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin, sebagai Muslim. Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan Muslim? Ditanya kok balik nanya. Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi kita. Jadi sebenarnya gini, Mas. Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat Muslim, karena murtadin itu sudah agama. Kalau murtadin yang masih bertanya, masih butuh ceramah Pak Zulkifli. Ya. Bang Zul, yang buat aturan tidak boleh bertanya itu yang dia yang mengajarkan Islam saya supaya saya itu bukan Bang Zul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Zul. Bang Zul. Enggak, gini. Kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda murtadin kan? Beda cerita kalau saya berdiskusi. Oh, Anda Muslim kan? Anda murtadin, berarti Anda sudah tahu tentang Islam. Kan? Anda masih Muslim kan? Anda masih Muslim kan? Ya, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman Muslim? Kalau saya udah keluar dari Muslim, kenapa ya? Harusnya begini, harusnya Anda yang harus lebih tahu. Anda begini, di luar sana ya, di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang loh. Seberapa cerdasnya sih orang Zulkifli ini, kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan malah center. Aduh, kayak begini ilmunya. Mana orang bisa ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam. Jelek-jelekannya di mana? Jelek-jelekannya di mana? Itu ajaran di mana? Itu. Jelek-jeleknya di pihak mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Memang begitu orang tua saya. Gimana, Pak? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini, begitu harusnya Pak, ya kan? Itu kalau Anda datang ke saya, ini Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Ingat, Anda tampil di channel yang besar sebagai murtadin. Apa? Saya ingin tahu sama Anda, kamu tampil di channelnya Kanuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Ya, kamu mau apa? Ini Kanuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda? Ini channel saya. Iya.
Apa tujuan Anda untuk seperti ini melakukan ini? Tujuan Anda lah, kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini cara diskusimu. Saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh ya, karena saya pakai akun lain. Saya pakai akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Tapi ya jangan bohong, jangan bohong. Suara saya sudah dijelas. Itu teman-teman yang udah debat Bu Sapa itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa? Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan. Oh, sama. Kalau begitu, saya juga bisa membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud? Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil? Justru Anda bertanya tentang Quran, kesesatan apa yang Anda maksud? Tunjukkan aja dalilnya. Sebutkan ayatnya. Makanya saya tahu. Seperti saya mengatakan kepada Anda, Yesus berkata, saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan dalilnya. Yesus berkata, nanti ada yang nggak sesuai nanti ditolak lagi. Anda mengatakan Islam itu di mana di dalam Al-Quran yang Anda maksud sesat itu? Tunjukkan sebagai murtadin. Coba. Kapan nunjukinya? Kapan nunjukinya? Nunjukinya kapan? Nah, tunjukkan dalilnya. Saya kasih dalil. Dan nyerocos terus nih kapan saya ngomongnya tuh, Pak? Udah selesai. Kesesatan apa yang Anda sebutkan yang Anda maksud? Saya belum. Kapan saya ngomong? Kasih kesempatan ke Bu Fatima ya. Bertanya tapi nyerocos sendiri. Bagaimana sih, Pak? Emosi melulu bawaannya. Itu dari dulu, Bang Zul. Saya tahu Anda seperti itu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesesatannya. Saya ingin dengar. Saya kasih kesesatannya. Bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada nabi baru lagi, Pak. Ada kitab baru lagi itu tidak ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari ke-10 hukum firman saja, sebentar dulu. Saya lagi mau menjelaskan dulu. Ya. Dan sementara kalau dikasih dalil, ntar ada bilang katanya, oh ayatnya sampai 16, ayat itu sisipan. Lah enak benar kalau begitu. Saya bisa balikin bahwa Al-Quran 100% itu semuanya salah, gimana Pak? Saya juga bisa seperti itu. Dengan senang hati silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab dan perkataan Anda dengan membuktikan kesesatannya di mana. Kan gitu, sederhana. Kesesatannya semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah bukan muridnya Muhammad. Lah kenapa Anda bisa mengikuti Muhammad? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Diskusi harusnya dari tadi. Menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus? Saya menjadi murid Yesus. Murid atau hamba? Murid, Pak, bukan hamba lagi. Bahkan aku disebut anaknya, Pak. Oh gitu. Jadi Anda coba definisikan murid itu apa, hamba itu apa? Oh, hamba ini Mbak berbolak-balik ini. Ini bisa berbolak-balik. Anda tidak mau dikritisi Qur'annya, tidak memberikan penjelasan. Apa maksudnya Taurat dan Injil itu bisa ada di dalam. Oh, ini cara Anda. Oh, licik Anda ini, kelicikan Anda ini. Kelicikan Anda. Saya kasih dalil, Anda tolak. Saya kasih dalil, Anda tolak. Lalu saya pertanyakan mengenai Taurat dan Injil di dalam Quran. Ini sebenarnya Quran yang mana? Injil yang mana? Taurat yang mana? Anda enak modelnya. Anda diperintahkan oleh Yesus menjadi murid. Dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini Anda nggak jawab loh. Anda malah marah-marah loh. Ya, nggak bisa pertanyaan Anda selalu saya jawab, ya kan? Anda baik, saya juga baik. Kalau model seperti itu Anda keras, saya juga bisa menjadi murid. Anda diperintahkan menjadi murid, bukan menjadi hamba. Ingat itu. Betul sekali itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, dengar supaya kamu tahu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, ya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Sekarang saya tanya, atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bang Zul. Mau tahu? Atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Atas perkataan Tuhan yang disembah, Tuhannya para nabi. Dalilnya mau tahu, Bang Jul?
Hai, Tuhan yang mana yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhannya para nabi, Tuhannya para nabi di kitab saya di perjanjian baru. Jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Saya beri jawaban yang Anda dengarkan sehingga Anda Tuhannya para nabi, Bang Jul. Saya kasih dalilnya, mau enggak kok Anda ketawa nyerocos lagi, kan lucu ini. Menjadi murid kok menjadi hamba. Anda malah menhambakan diri kepada Yesus. Sementara Yesus minta Anda untuk menjadi murid. Ini Anda ngomong dengan siapa? Bung, ini Bang Zul belum jawab pertanyaan Bu Fatima dari tadi. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Murtadin, Pak, tentang itu kan Tuhan Al-Quran. Yesus perintahkan, pergilah jadikan semua bangsa Al-Quran. Karena Tapi kemudian Bang Zul itu ikuti Muhammad. Yang bikin malu orang aja, Bang Zul. Bikin malu orang aja, Bang Zul. Pertanyaan Al-Quran, pertanyaan Murtadin tentang Al-Quran. Karena Murtadin itu, mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan. Dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya. Oh, gak bisa. Kitab kamu itu, ya. Kitab kamu itu, ya. Mengait-ngaitkan dengan kitab saya. Buktinya kamu tadi colek-colek ayat saya, ya kan? Mengait-ngaitkan kitab saya. Saya masih bertanya sebentar dulu. Makanya sebentar dulu. Nah, mengait-ngaitkan gimana? Sekarang gini, dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil? Saya tidak tahu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Ada tidak tahu. Oh, coba dibuka di Al-Baqarah, Pak Kanuru. Di Al-Baqarah, Pak Kanuru. Coba. Apa Bang Jul selama ini cuman hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya? Saya hanya umat terjemahan seperti Anda. Oh gitu, saya pikir lebih kali dari saya. Kalau saya sih odong-odong makanya saya ingin belajar sama Anda. Mana tahu saya bisa murtad juga. Kalau ada juga, kalau Tuhan juga datang sebentar di rumah saya, kalau bisa jadi. Apa alasannya Anda belajar dengan saya? Memangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah? Emang saya pernah mengaku saya perbandingan agama? Emang saya pernah mengaku saya keluar Islam oleh karena saya benci Islam? Enggak kan? Gimana sih Pak Jul? Masa nggak mau ngedengerin orang ngomong gimana sih? Mau diulang-ulang? Anda lebih hebat dari Ustaz. Saya tidak merasa lebih hebat. Saya tidak pernah merasa lebih hebat Bang Zulkifli ya. Saya biasa-biasa saja. Tuhan datang kepada Anda. Saya dianggap odong-odong. Tuhan loh datang kepada Anda. Oh iya Bang. Loh, memang iya di dalam Injil itu seperti itu, bukan di dalam Quran. Oh, iya. Jadi wujud Tuhan yang datang kepada Anda itu seperti apa wujudnya? Bertanduk tujuh atau bermata tujuh atau kalau begitu wujudnya yang datang di depannya Muhammad itu seperti apa? Saya bisa balikin seperti itu loh Bang Jul. Loh, Tuhan Anda kan wujudnya jelas berbentuk roh, Bapak itu berbentuk roh, berbentuk roh, bermata tujuh, ya bertanduk tujuh. Kalau yang manusia yang ada manusia yang jelas manusia, yang disebut penduduk ya merpati. Yang datang kepada Anda yang mana? Yang datang kepada Anda yang mana? Merpati, manusia, atau yang roh binatang bertanduk tujuh bermata tujuh? Yang mana yang datang kepada Anda? Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Anda kan didatangi Tuhan. Saya pikir mau nyerocos terus Bang Jul. Luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya pertanyaan saya? Oh enggak. Biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih berwibawa. Anda kan murtadin. Anda kan murtadin. Perlakuan terhadap murtadin itu apalagi yang tampil, yang tampil dengan niat apakah dari Muhammad Center memang mengandalkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh, Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu seperti apa? Seperti manusia segala macam saya bikin. Itu fakta di dalam kitab. Kalau begitu saya juga boleh menghina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi nampaknya. Nah, iya. Ini cuma debat kusir doang. Ya. Nggak ada progres dan saya kayak progresnya. Terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi. Ya, ternyata seperti ini buktinya.
ya. Saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih bijaksana lah gitu. Mulutnya juga bisa direm. Ini nyerocos nggak jelas. Ya, saya merasa, saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya. Saya waktu itu dari kecil sudah dibilangin jangan deket-deket sama orang Kristen, jangan belajar sama agamanya orang Kristen, kan begitu ya. Nah, kenapa ini orang keluar di